Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film bencana alam, di mana filmnya bercerita apabila manusia harus kembali lagi ke zaman es, diakibatkan oleh perubahan iklim secara drastis yang membuat semua orang di sebagian wilayah harus merasakan akibatnya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang klimatologis bernama Jack beserta dengan kedua anggota yang lainnya, yaitu Frank juga Jackson, di mana mereka bertiga sedang melakukan penelitian di benua Antartika. Tapi saat sedang melakukan pengeboran, tiba-tiba saja terjadi retakan besar yang membuat benua Antartika terbelah menjadi dua. Hingga beberapa hari kemudian, Jack menjadi seorang pembicara di konferensi PBB tentang pemanasan global di India, di mana di sana Jack memberitahukan bahwa jika bumi terus saja mengalami pemanasan global, maka bumi akan mengalami perubahan iklim yang sangat drastis. Dan dalam jangka waktu 100 sampai 1000 tahun ke depan, maka bumi akan kembali lagi ke zaman es. Lalu setelah itu, di luar terlihat bahwa kota New Delhi sedang dilanda oleh hujan salju untuk pertama kalinya, juga menjadi cuaca terdingin yang pernah dirasakan oleh orang-orang di sana. Sementara di negara Jepang, tanpa diduga sedang terjadi hujan es batu sebesar kepalan tangan manusia, yang tentu saja membuat mereka yang merasakan hal itu segera berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing. Lalu beberapa hari kemudian, Jack sedang mengantarkan anaknya yaitu Sam ke bandara untuk mengikuti kompetisi akademik di kota New York bersama dengan kedua temannya. Sementara di tempat lain, para astronot terlihat terkejut di saat melihat planet bumi yang sedang diselimuti oleh banyaknya sekali awan, yang ternyata itu adalah awan badai yang sedang dilewati oleh Sam bersama dengan temannya, di mana di sana pesawat itu mengalami guncangan begitu hebat yang membuat semua orang yang berada di sana ketakutan. Walaupun pada akhirnya pesawat itu berhasil melewatinya. Hingga di saat mereka bertiga sudah sampai di jalanan kota, tanpa sengaja mereka melihat kejadian langka berupa kawanan burung-burung yang sedang bermigrasi dari suatu tempat. Dan pada malam harinya, Jack tiba-tiba ditelepon oleh seorang profesor untuk memberitahukan tentang teori Jack yang pernah disampaikannya waktu itu. Bahwa sekarang, menurut penelitian profesor, teori Jack tentang mencairnya kutub es sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu 100 tahun ke depan, melainkan akan terjadi pada saat ini juga. Sementara di tempat lain, tepatnya di kota Los Angeles, tanpa diduga terjadi angin topan yang begitu besar. Dan hal itu tentu saja membuat semua orang ketakutan. Bahkan angin topan itu bertambah menjadi lebih dari 2, membuat seluruh isi kota hancur sehancur-hancurnya. Kembali lagi kepada Jack, di mana di sana dirinya sedang menjelaskan tentang teori sang profesor, juga penelitian dirinya tentang pemanasan global itu. Kepada semua orang yang berada di sana, Jack juga mengatakan bahwa kejadian-kejadian mengerikan akan segera terjadi untuk waktu ke depan. Juga Jack sempat berbicara kepada wakil presiden negara Amerika Serikat untuk menyuruhnya segera mengevakuasi semua orang pada saat ini juga. Tapi tentu saja, perkataan Jack sama sekali tidak didengarkan oleh wakil presiden. Tapi beruntungnya, Jack diizinkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan dibantu oleh kedua temannya, dan juga peneliti dari NASA bernama Janet. Dan setelah itu, hasil penelitian mereka pun akhirnya keluar, di mana di sana Jack diberitahu bahwa memang perkataan sang profesor ternyata memang benar adanya.
yaitu bahwa perubahan iklim yang sangat drastis akan terjadi dalam kurun waktu 6-8 minggu ke depan. Sementara di tempat Sam, dirinya bersama dengan temannya terjebak tidak bisa pulang karena jadwal penerbangan di Amerika Serikat harus ditunda terlebih dahulu. Yang sehingga mereka bertiga pun memutuskan untuk menginap di tempat teman baru mereka yang bernama Jidi. Lalu keesokan harinya, mereka pun memutuskan untuk pulang dari sana. Tapi tanpa diduga, mereka malah melihat jalanan kota yang sudah macet juga sudah terendam air, yang disebabkan oleh hujan lebat yang terus turun selama 3 hari berturut-turut. Mereka terus berjalan, tapi keadaan memang semakin kacau, yang membuat mereka harus segera pergi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu menuju gedung perpustakaan. Tapi salah satu teman Sam yang bernama Laura harus terhimpit di antara mobil. Juga kakinya yang mengalami luka akibat goresan. Sementara dari arah kejauhan, terlihat gelombang tsunami sudah menghantam setengah patung Liberty. Juga disusul oleh pinggiran kota yang tenggelam oleh karenanya. Melihat hal itu, semua orang yang berada di sana berlarian segera menyelamatkan diri masing-masing. Tapi Laura yang masih terjebak, kemudian segera diselamatkan oleh Sam walaupun ia tahu bahwa gelombang tsunami itu sudah semakin dekat. Tapi pada akhirnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam perpustakaan. Sementara di tempat lain, Jack yang sudah melakukan penelitian lebih lanjut lagi, segera menghubungi sang profesor untuk memberitahukan tentang teori terbarunya, bahwa ternyata perubahan iklim secara drastis tidak akan terjadi dalam 6-8 minggu ke depan, melainkan semua ini akan terjadi dalam waktu 10 hari saja. Dan pada saat itulah, bumi akan benar-benar kembali ke zaman es. Sam yang khawatir dengan orang tuanya, kemudian segera pergi ke lantai bawah untuk mencari telepon umum. Keadaan di bawah memang sudah terendam oleh air, tapi Sam dengan cepat segera menghubungi orang tuanya. Dan beruntungnya, tersambunglah di antara Sam dengan kedua orang tuanya. Di mana di sana Sam memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja dan sedang mengungsi di sebuah perpustakaan umum. Sementara Jack yang mendengar hal itu kemudian menjelaskan apa yang terjadi dan menyuruhnya untuk tetap diam di dalam perpustakaan, mau bagaimanapun keadaannya. Dan juga menyuruhnya untuk membakar apapun agar membuat dirinya tetap hangat. Yang dilanjutkan dengan Jack yang berkata bahwa dirinya berjanji akan segera menjemput anaknya ke perpustakaan. Panggilan terputus, dan setelah itu Jack segera menyiapkan diri untuk segera menyusul anaknya ke perpustakaan, bersama dengan kedua temannya yang secara rela membantu Jack. Sementara di perpustakaan, mereka semua yang sudah mendapatkan baju hangat, kemudian melihat ada sebuah kapal pesiar yang melewat di depan mereka semua. Yang tentu saja mereka terkejut atas hal itu, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan selain tetap diam di dalam sana. Di tempat lain, sang presiden yang sudah mengetahui tentang penjelasan teori dari Jack, kemudian menyuruh bawahannya untuk segera mengevakuasi semua orang di Amerika bagian selatan. Dikarenakan untuk orang yang berada di bagian utara, sayang sekali mereka tidak dapat diselamatkan, dikarenakan badai salju yang sudah menyerang dengan begitu dingin. Dan hal itu tentu saja adalah akibat dari wakil presiden yang tidak mau mendengarkan perkataan Jack sebelumnya. Hingga beberapa saat kemudian, di mana di sana di sekitar perpustakaan, air laut sudah dalam keadaan membeku, yang membuat semua orang berjalan di atasnya, termasuk salah satu polisi yang berada di perpustakaan juga ingin segera keluar dari sana. Dirinya meminta semua orang untuk mengikutinya, tapi tentu saja Sam yang mendengar hal itu segera mencoba menjelaskan kembali kepada mereka semua untuk tetap diam di dalam perpustakaan, seperti apa yang telah dikatakan oleh ayahnya. Tapi tetap saja, sayangnya sang polisi juga beberapa orang yang lain tidak mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Sam. Melainkan mereka semua malah tetap memilih segera pergi dari sana
dan meninggalkan beberapa orang di dalam perpustakaan. Tapi mau bagaimana lagi? Setidaknya Sam telah mencoba, dan mereka pun yang tetap memilih diam di dalam perpustakaan memutuskan untuk pindah ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat perapian. Mereka pun mencari mengumpulkan buku-buku untuk dibakar di dalam sana. Sementara di perjalanan, Jack bersama dengan kedua temannya segera pergi menuju tempat Sam berada. Tapi tanpa diduga, beberapa lama kemudian mobil mereka harus terjebak di dalam tumpukan salju yang membuat mereka harus meninggalkan mobil itu dan berjalan setelahnya. Tapi tanpa diduga di tengah perjalanan, mereka bertiga tanpa sengaja berjalan melewati atap kaca yang tertutup oleh salju. Yang tentu saja, lama-kelamaan hal itu membuat atap kaca tersebut segera pecah dan membuat mereka bertiga tertarik ke dalamnya. Bahkan salah satu teman Jack yang bernama Frank harus tergantung di dalam sana. Jack yang melihat hal itu tentu saja segera mencoba menyelamatkan temannya. Walaupun telah mencoba, ternyata Frank yang sudah melihat retakan kaca yang berada di bawah mereka berdua, kemudian segera memotong tali yang mengikat dirinya, mengorbankan diri agar Jason juga Jack tidak ikut terjatuh ke dalam sana seperti dirinya. Pada esok harinya, mereka semua yang masih bertahan di dalam perpustakaan tampak khawatir kepada Laura yang tiba-tiba mengalami demam tinggi dan juga melihat salah satu kakinya yang sudah terluka parah, yang membuat Sam bersama dengan kedua orang temannya memutuskan untuk segera pergi mencari obat di dalam sebuah kapal pesiar, di mana di sana setelah berjalan mencari-cari, pada akhirnya mereka menemukan obatnya itu juga beberapa kaleng makanan. Mereka berjalan ke arah luar, tapi tanpa diduga mereka malah diserang oleh sekawanan serigala yang membuat kaki Gidi terluka. Tapi pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan cara untuk keluar dari sana dalam keadaan hidup-hidup. Sementara di atas planet Bumi, para astronot melihat bahwa badai super besar akan segera menyerang negara Amerika Serikat. Dengan penurunan suhu yang begitu ekstrim, hal itu terbukti di saat Jack sedang berjalan sambil membawa salah satu temannya yang pingsan akibat kelelahan, di mana di sana terlihat sebuah bendera tiba-tiba berhenti berkibar, yang membuat Jack segera pergi ke tempat yang aman untuk menyelamatkan diri. Begitu pula dengan Sam yang mengalami hal serupa. Dalam hitungan detik saja, keadaan sudah semakin mengerikan dengan Sam yang dikejar-kejar oleh dinginnya suhu yang membuat apapun yang berada di sana segera membeku seketika. Tapi pada akhirnya mereka pun selamat dan segera membakar lebih banyak buku agar perapian mereka tidak padam. Begitupun dengan Jack yang segera menyalakan api untuk membuatnya tetap hangat. Lalu pada keesokan harinya, salah satu teman Jack yang sudah tersadar kemudian memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanannya, di mana di sana setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan beberapa orang yang sudah dalam keadaan tewas akibat membeku. Dan beberapa orang itu adalah rombongan orang yang telah meninggalkan perpustakaan di mana Sam telah melarang mereka untuk pergi keluar. Dan setelah Jack terbangun dari tidurnya, keadaan di sana sudah semakin membaik dari sebelumnya, di mana sekarang badai salju itu sudah berhenti dan hanya menyisakan gunungan salju saja yang hampir mengubur seluruh patung Liberty. Mereka terus berjalan, sampai akhirnya mereka sudah berada di titik tempat di mana perpustakaan itu berada. Tapi sejauh mata memandang, hanya ada gunungan salju saja yang membuat Jack segera berlari ke atasnya. Dan tanpa diduga, dirinya pun melihat atap gedung perpustakaan itu. Mereka berdua kemudian berjalan masuk perlahan-lahan. Dari lorong ke lorong, mereka sama sekali tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Sampai tibalah di mana mereka melihat ada sebuah pintu yang di bawahnya terlihat ada sebuah cahaya yang berasal dari dalam ruangan. Kemudian ia buka pintunya itu dan melihat ada beberapa orang yang sedang tertidur, termasuk salah satu anaknya yaitu Sam, yang segera ia hampiri untuk memeluknya perlahan-lahan.
Mereka kemudian segera mengirimkan sinyal bantuan, lalu datanglah sebuah helikopter yang membawa mereka ke tempat yang lebih aman, di mana di sana ternyata banyak sekali orang yang masih bisa selamat seperti mereka. Film pun ditutup dengan kondisi bumi yang sudah semakin membaik dan begitu cerah, walaupun beberapa daratan masih terlihat membeku. Lalu film pun akhirnya selesai. Overall, gua sangat suka sekali dengan filmnya. Walaupun film ini telah dirilis dari tahun 2004, tapi bagi gua yang baru saja menonton filmnya akhir-akhir ini, menjadi salah satu rekomendasi film bencana alam untuk gua share kepada siapapun, juga untuk ditonton secara bersama-sama. Dan bagi siapapun yang sudah menonton video ini sampai habis, silahkan untuk request film tertentu di kolom komentar di bawah. Dan bye-bye.